Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patutlah kita akan menggali secara sadar bahwa yang pernah terjadi kemajuan-kemajuan pada masa lalu akan mengingatkan kembali bahwa Islam sudah pernah maju pada masa lalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah malikul manan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiril insan. Ayyuhal ikhwan, taqullaha wasbiru ala la'alakum tuflihun bisairi zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, lanjutan dari apa yang pernah kami sampaikan pada malam-malam sebelumnya, yaitu berhubungan dengan fiqhun nasri wa tamkin, yaitu tentang prinsip-prinsip Islam untuk menuju ke kemenangan dan kejayaan. Meskipun kita juga sudah menerangkan bahwa maksud dari uraian ini adalah menurut pandangan agama kita, bukan kemenangan dan kemajuan kejayaan menurut pengertian pihak lain, meskipun pada prinsipnya dengan nilai-nilai Islam kita sebenarnya tidak asing. Jadi justru sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak lain. Ini sengaja kita angkat adalah mengingat dalam penilaian dewasa ini, apalagi bentuknya ini sudah sangat berkembang. Bahkan kalau kita baca, banyak pihak-pihak yang mencari kelemahan-kelemahan Islam. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ajaran Islam tidak layak lagi, ayat-ayat Al-Quran itu perlu diseleksi kembali dan bermacam-macam. Maka dengan demikian perlulah kita mempelajari beberapa hal yang kita anggap penting. Kenapa hal ini? Untuk kita tidak kehilangan pegangan di satu sisi, dan yang kedua untuk meyakinkan bahwa agama kita ini adalah agama yang terhormat. Agama kita adalah berdasarkan wahyu, dan wahyu ini disampaikan melalui Nabi oleh Allah sendiri. Dengan demikian Allah telah lebih tahu bagaimana kebutuhan manusia di dunia, apa yang dibutuhkan, dan juga apa yang dapat menyelamatkan manusia di dalam hidup di dunia ini. Jadi dengan demikian patutlah kita akan menggali secara sadar bahwa yang pernah terjadi kemajuan-kemajuan pada masa lalu akan mengingatkan kembali bahwa Islam sudah pernah maju pada masa lalu. Akan tetapi karena banyak pihak yang menyorot
Islam ini, sehingga terasa seolah-olah Islam tidak pernah berbuat apa-apa. Hal ini penting, barangkali sudah saatnya sebagaimana pernah dinyatakan Islam akan bangkit. Bahkan saya yang heran mendengar YouTube, yang dalam YouTube ini, bahwa dunia Islam akan berpihak ke Indonesia, artinya akan menjadi panutan di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Ini apakah karena dianggap kita tidak terjadi peperangan, damai dan sebagainya, atau faktor lain yang memang negara-negara lain, negara Arab sendiri sekarang dianggap banyak masalah dengan perpecahan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, untuk ini apa yang telah kami sampaikan, kita harus membaca peluang. Jadi jangan hanya enak kita bilang, enak kita sampaikan, pada hakikatnya kita tidak mampu berbuat banyak, sehingga seolah-olah kita hanya senang memberi angin surga, tapi angin itu tidak pernah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang berbahagia, inilah yang disebut di dalam bahasa Al-Furqan Al-Fursatu Siratul Roti wa Bati'atullah, kesempatan cepat lenyap dan lambat kembali. Kalau sekarang orang sudah melirik Indonesia, kemungkinan besar akan menjadi pelopor Islam ke depan, atau dengan istilah lain dimulai dari Indonesia, walaupun sekarang belum bisa diandalkan. Jadi jamaah yang berbahagia, maka inilah telah diingatkan di dalam Al-Quran bahwa untuk maju, untuk jaya, ini tidak dikhususkan orang Islam, tetapi bisa saja kemajuan itu diperoleh orang di luar Islam. Dan ini telah terbukti, ada masa-masa jaya dan masa-masa mundur. Maka inilah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi diterangkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami telah menciptakan di atas bumi ini kelengkapan, kebutuhan, dan semuanya yang disediakan di dunia ini dicoba. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah mereka yang berhasil? Maka kalau sekarang orang mengambil peluang ini, mengejar kepentingan dunia ini, maka mereka akan memperoleh. Maka pernah masa-masa jaya Islam karena menggali dan menemukan ilmu pengetahuan yang belum dimiliki oleh orang lain, bahkan Eropa sendiri. Tapi akhirnya sekarang sudah beralih kepada orang-orang non-muslim. Meskipun sekarang non-muslim juga sudah merasakan tantangan yang dihadapi ke depan, nampaknya Islam akan lebih unggul dan sebagainya. Dengan demikian jamaah berbahagia, yang pertama, Allah telah menjanjikan kemajuan kepada siapa yang mau, karena sudah disediakan semuanya. Lebih-lebih di negeri kita ini, negeri Indonesia, peluang untuk lebih maju, lebih cepat itu banyak indikasi-indikasinya. Dengan alamnya yang makmur, potensi alam yang bermacam-macam, bahkan disebut sebagaimana pernah kami terangkan,
bahwa al-buru Indonesia kita minal jannah. Sebenarnya bumi Indonesia ini sepotong dari tanah surga. Apa artinya? Semuanya ada di sini. Memperoleh kesenangan, kebahagiaan, potensi alam, kekayaan dan sebagainya. Ini ada di Indonesia. Jadi dengan demikian hanya saja tinggal kepada kita kapan kita merasakan itu. Untuk merasakan ini sangat tergantung kepada persiapan. Tidak mungkin kita peroleh kalau kita tidak pernah berikhtiar. Bahkan ada orang yang melamarkan, yang meramalkan bahwa dulunya 20 tahun ini sekitar 10 tahun lagi. Ini tanda-tandanya belum kita ketahui karena kita juga tidak pernah membuat penelitian dan sebagainya. Kesemuanya ini sangat tergantung apa yang disampaikan oleh Allah. Di samping semua kebutuhan sudah disediakan untuk alam ini dan kemudian dicoba. Apakah yang berhasil orang non-Islam atau tidak? Dia belum mengakhiri asana amalan. Siapa yang lebih baik kualitas ahsan amalah itu, amalnya, prestasinya, kebutuhan kenyataannya di lapangan itu siapa? Maka dengan demikian seolah-olah ini dituntut kepada kita untuk berpikir lebih jauh, harus memperbaiki. Maka memperbaiki ini sudah diingatkan juga oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak mau merubahnya. Jadi dengan demikian perubahan ini tergantung kepada kita. Meskipun yang dimulai dari sederhana, mungkin karena kita nekat dan tahu persis apa yang dijanjikan oleh Allah, mungkin saja kita akan lebih memperoleh hasilnya. Jadi insya Allah kita merasa yakin ketika kesadaran umat sudah mulai mengingat kembali sejarah masa lalu, bahwa Islam datang sendirian, Rasulullah diikut oleh istrinya, diikut oleh keluarganya. Akhirnya sekarang sudah berjuta-juta hanya dibawa oleh satu orang, Rasulullah SAW. Bahkan sekarang kita sudah sangat gembira melihat banyak sekali pastor-pastor, gereja-gereja yang justru ada yang dijualnya dan dijadikan masjid. Bahkan diperkirakan pertumbuhan umat Islam di dunia ini adalah sangat besar. Apakah dalam 20 tahun ini akan terus seperti itu? Kita tidak tahu. Dan juga kita sudah melihat bahwa perjuangan Rasulullah tidak pernah gagal, meskipun pernah tertunda. Kita melihat di dalam suasana perang saja Rasulullah ikut dalam 63 perang, tetapi 62 kali peperangan dimenangkan oleh Islam. Banyak lagi. Demikian pula kekuatan, potensi, semangat orang Islam itu lebih kuat dari yang lain. Dalam ayat disebutkan 100 orang Islam bisa mengalahkan 1000. Jadi ini terjadi, bahkan ini dibuktikan sekarang. Dibuktikan sekarang bagaimana nasib Palestina yang sudah dikepung luar biasa akhirnya bisa terhindar. Bahkan ada orang memperkirakan akan tidak lama lagi Palestina itu akan kembali kepada orang Islam. Maka dalam kaitan ini jamaah yang berbahagia, apa hal-hal yang bisa menghambat kita sekarang untuk memperoleh ini?
Yang pertama-tama sudah pernah kita terangkan, yaitu umat Islam belum sadar secara merata. Umat Islam di dunia ini banyak, termasuk di Indonesia, bahkan di Aceh ini. Kalau di Aceh mungkin 99% orang Islam. Tapi kesadaran untuk bangkit di sini bukan berarti membuat perang. Bangkit menyatakan bahwa kita menang dan sebagainya, tapi dalam fakta di lapangan ternyata memang Islam itu sangat indah, sangat damai, sangat maju dan sebagainya. Bahkan ada orang yang menyatakan sudah saatnya kita mengunjungi Aceh. Aceh ini di daerah yang telah melakukan syariat Islam secara kafah, meskipun di sana sini masih banyak kelemahan kekurangan. Karenanya kepada pemerintah lebih-lebih pada saat ini yang sudah merintis untuk memperoleh pemimpin pada masing-masing tingkatan, baik provinsi dan kabupaten, untuk memilih pemimpin. Dan saya rasa semua yakin pemimpin ke depan diharapkan benar-benar mampu memenuhi hajat orang Islam, yaitu tampil sebagai umat khaira ummah, sebaik-baik umat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Demikian pula hal-hal yang belum merata. Di samping kesadaran masyarakat, kebijakan dari pemerintah yang kadang-kadang belum terjawab atau belum berkelanjutan. Sebab pemerintah kadang-kadang periodenya berbeda dan berbeda pula tujuannya. Apa yang dikerjakan hari ini tidak lagi diperhatikan di masa yang akan datang dan seterusnya. Maka karenanya ke depan harus dibuat sebuah program perencanaan. Inilah pemerintah Aceh. Jadi rakyatnya senang gembira melihat pemimpinnya yang peduli kepada kepentingan rakyatnya. Demikian pula para ulama yang sekarang ini hampir dikatakan berbeda-beda. Ada yang sibuk dengan masalah khilafiyah, yang sehingga merasa apa yang kita amalkan itu yang terbaik, dan yang dikerjakan oleh orang lain itu tidak pas, bahkan kita tuduh. Bahkan yang lebih aneh lagi, tidak dianggap sebagai orang Islam kalau sudah berbeda pendapat. Ini sesuatu yang merugikan kita sendiri. Bagaimana ke depan sebaiknya? Semua masalah kita akan diskusi, kita akan bermusyawarah. Kalau bidang agama diserahkan kepada ulama, bidang-bidang kemasyarakatan tentu diserahkan kepada penguasa. Dengan demikian, dari satu masa ke masa yang lain akan ketemu, dan alhamdulillah mereka akan berjuang meningkatkan pada bidang masing-masing. Jamaah yang berbahagia, hal ini penting kita angkat. Kenapa? Pada hakikatnya Islam sudah maju. Yang tidak maju adalah kita sendiri. Kita sendiri belum memikirkan secara konkret. Jadi sifatnya tergiur dengan hal-hal yang pragmatis, apa yang dirasa manfaat sekarang. Itulah perjuangan Islamnya bagaimana, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya sementara. Jadi dengan demikian jelaslah di sini ada wawasan-wawasan kita semua yang masih terbatas. Ilmu pengetahuan kita masih terikat dengan warisan-warisan lama saja,
tidak pernah berubah, bertambah dengan hal-hal yang baru dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami cenderung mengangkat ini karena momennya sudah ada, yaitu sedang memperingati Maulid Nabi. Ini hampir setiap desa tetap ada maulid, meskipun maulid itu beragam. Ada yang cenderung maulid itu kalau sudah ada makanan, kalau tidak ada makanan maka tidak dikatakan maulid. Bahkan ada yang aneh, orang kalau tidak mengadakan khanduri maulid itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang aneh juga, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu apa diangkat. Mana ukurannya pada maulid itu, khanduri maulid sebagai ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja kita mengakui dan boleh bahwa maulid itu baik dilakukan dan banyak manfaatnya. Di samping adanya silaturahmi antara satu rumah dengan rumah lain, antara satu desa dengan desa lain, atau kita ada juga mendengar ceramah-ceramah yang ceramahnya beragam di tengah masyarakat. Hanya saja kalau dulu, kalau ceramah yang bagus bagaimana? Ceramah yang suka menghujat, ceramah yang suka menyindir dan sebagainya. Maka kita kagum kepada siapa? Oh, yang berbicara adalah si fulan. Saya ingat waktu dulu adalah Pak Ustaz kita ini, siapa namanya itu ya. Jadi di mana saja beliau itu, kalau beliau berceramah cukup banyak. Intinya apa? Di sana adalah menyampaikan perbedaan-perbedaan. Ya, sehingga sekembalinya dari tempat pengajian yang dipikirkan yang berbeda itu, tidak pernah dipikirkan apa yang diharuskan oleh umat Islam. Karenanya jamaah yang berbahagia, saya membaca buku tadi. Ini memang buku, yaitu berhubungan dengan gerakan Nuruddin Zansiki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih populer. Beliau membangkitkan kembali semangat Islam. Maka maulidnya diadakan, tapi bukan masalah yang lagi kita lihat sekarang, tapi dikaji dalam berbagai segi. Adalah segi ekonomi, adalah segi sosial, adalah segi angkatan perang, dan bermacam-macam sesuai dengan Islam itu sendiri yang telah diperlihatkan oleh Nabi. Maka dengan demikian, pada Salahuddin Al-Ayyubi itu karena sudah digerakkan sesuai dengan prinsip yang dibawakan oleh Nabi, sehingga beliau tampil mengalahkan negara-negara lain. Bahkan ada yang dikuasai kembali oleh Islam dengan semangat Islamnya. Jadi dengan demikian, pertama yang digerakkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yaitu persatuan umat. Kita sudah dilihat oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, kita sekarang sudah berpecah, bukan saja di Aceh, di Indonesia, bahkan juga di dunia Arab sendiri. Arab sendiri merasa antara satu dengan lain itu belum kompak, sehingga kadang-kadang antara satu negara-negara lain masih ada hal-hal yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip agama kita. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu memulai dengan bidang ekonomi. Umat Islam ini adalah kalah
dalam bidang ekonomi, sehingga tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sementara inti daripada Islam yang pernah kami sampaikan yaitu jihadu fisabilillah, yaitu kunci dalam pandangan agama kita adalah jihad, berjuang bersungguh-sungguh, fokus dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, atau dengan istilah sekarang mungkin juga disebut dengan memiliki integritas tertinggi, tidak mudah goyang dengan dudukan-dudukan yang tidak bermanfaat, tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan untuk perpecahan dan sebagainya. Maka karenanya Salahuddin Al-Ayyubi itu melihat kembali bagaimana pada masa lalu yang dikerjakan oleh Rasulullah sehingga tampil dalam banyak bidang, menguasai walaupun tidak. Jadi sebenarnya nanti akan kita terangkan temuan-temuan Islam yang sehingga dikenal, yaitu Islamlah yang menemukan hal-hal baru yang sekarang sudah berkembang pada zaman modern ini. Jamaah yang berbahagia, karenanya satu di antaranya adalah dengan potensi dari bidang harta ini apa? Di antaranya adalah sumbangan umat Islam. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah pada jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi seolah-olah harta dulu diutamakan. Jadi berkorban, banyak menyumbang dalam bidang harta ini. Dan juga infak. Bahkan saya menarik ketika menulis disertasi, kenapa zakat tidak diambil pada masa di Mekah. Tidak serius, walaupun ayatnya sudah turun di Mekah tentang hukum zakat, tapi tidak diterapkan serius. Maka kami baca bukan tidak diserapkan tidak serius, tetapi waktu itu sudah dilakukan zakatnya yang diambil ada 2,5%, 10% dan lain-lain. Tetapi sumbangan umat Islam pada waktu itu adalah ada yang 80%. Sumbangan yang diberikan pada masa Rasulullah bersumbang, kalau ada yang 50% hartanya, bahkan kalau Sayyidina Abu Bakar, mertua dari Rasulullah sendiri, yaitu menyumbangkan semua harta. Apa yang Abu Bakar sumbangkan, catat saja semua harta saya. Setelah dicatat semua, itulah digunakan untuk jalan Allah. Maka ada yang bertanya, Rasulullah sendiri bertanya, apa yang tinggal pada Abu Bakar kalau sudah disumbangkan? Saya meninggalkan Allah dan meninggalkan Nabi Muhammad. Selama Nabi Muhammad itu ada, maka saya sudah senang. Itulah kekayaan saya. Jadi jawabannya singkat dan banyak lagi seperti yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang sangat kaya. Jadi sehingga beliau pernah saya sampaikan, karena beliau itu dikatakan oleh Nabi bahwa orang yang banyak harta lama sekali masuk surga. Bukan tidak masuk, lama sekali. Kenapa? Karena sedang dihisab harta-harta yang diperolehnya. Jadi beliau itu mewakafkan harta-hartanya, menyumbangkan hartanya, apa saja yang dibutuhkan supaya dia jadi miskin. Sebenarnya tidak demikian prinsip tujuan daripada hadis itu. Hadis itu bermaksud bahwa harta yang kita peroleh itu tidak lepas dari tanggung jawab. Rupiah pun dihitung dari mana?
rupiah itu. Maka luqmatu minal haram, tu'amatu minal haram, aula minan nar, yaitu harta-harta yang tumbuh dari haram itu wajar dimasukkan ke neraka. Maka dengan demikian berhati-hati. Nah, jadi dengan demikian jamaah berbahagia pada malam hari ini, kalau kita ingin bangkit, maka pedulilah kepada masalah ekonomi. Apalagi kalau Aceh ini yang terkenal dengan daerah-daerah makmur, potensi alam luar biasa. Bahkan saya dulu pernah mendengar, sehingga saya tidak mampu menyambungkan satu persatu apa kekayaan Aceh yang belum digali. Maka diterangkanlah satu-satu, kagum saya. Kapan juga digali? Apakah setelah kiamat nanti? Yang waktu diguncang-guncangkan bumi, nampaklah kalau negeri kita ini banyak emas yang berton-ton yang tidak pernah diambil. Dan sekarang juga sudah kita dengar beberapa potensi Aceh ini yang mungkin akan membawa Aceh akan maju ke depan, mudah-mudahan. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, salah satu daripada ajaran Rasulullah adalah menghidupkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu adalah masalah ekonomi. Tidak ada orang Islam yang miskin. Karena kalau dia miskin berarti belum mengamalkan ajaran Islam. Meskipun miskin itu tidak boleh, tidak perlu dihilangkan atau tidak bisa dihilangkan. Memang itu sudah jadi fitrah. Manusia itu ada yang memang memiliki harta banyak dan ada juga yang terbatas dan sebagainya. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, mulailah kita peduli bagaimana untuk memberdayakan ekonomi kita melalui upaya-upaya yang mungkin kita peroleh. Bahkan ini ada hadis yang saya kutip dalam kitab ini, wa rubba mutahawwidi fi ma sya'at wallahu wa rasuluhu laisa sya'an min Allah wa rasuluhu laisa lahu fi yaumil qiyamah illa an-nar. Ada orang yang bergelimang dalam hidupnya sesuai dengan kebutuhannya, melupakan kehendak Allah dan Rasulnya, lupa kepada tuntutan agama. Maka apa dikatakan? Laisa lahu fi yaumil qiyamah illa an-nar. Maka tidak ada pada hari kiamat kecuali neraka. Jadi dengan demikian orang yang lalai, sibuk memperoleh harta, sebarang harta yang diperolehnya digunakan pada bukan tempatnya, inilah balasannya, yaitu neraka. Tetapi bagaimana juga waman akhadahu bihaqihi fa ni'man ma'unatan huwa. Sebaliknya orang yang mengurus bidang harta ini secara benar, maka itulah nikmat-nikmat yang sangat menolongnya, sangat menolong. Jadi dengan demikian ada satu kesimpulan dalam pengajian pada hari ini, kita jangan ragu menggunakan harta pada tempat yang dianjurkan. Kenapa? Karena harta itulah yang membantu kita. Membantu bukan saja akan diberi kemakmuran, tetapi keberkatan, tetapi juga akan diganti yang lain. Siapa yang memberi nafkah, bahwa Allah lah yang akan menggantinya. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, tidak pernah rugi orang yang pernah memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubung waktunya, ini ada hadis memang saya baca tadi dalam kitab
islahul mal. Islahul mal ini yaitu memperbaiki, reformasi di bidang harta. Kajian tentang harta kekayaan dalam pandangan Islam bagaimana dan bagaimana cara memperbaikinya. Maka satu dari banyak hadis di sini saya menulis sesuatu yang di sana diterangkan bahwa dari Ibnu Hurairah yati alan nasi zamanan la yubalil abdu bihalalin akhadal mala am haram. Ada masa, ini mungkin sudah masanya ya, ada masa seseorang tidak peduli untuk memperoleh harta apakah halal atau haram, yang penting ada harta. Ini sesuai dengan zaman sekarang seperti ini. Seperti ini yaitu orang tidak lagi melihat apa yang sebenarnya boleh diambil. Sahibul dirhamaini yaumul qiyamah asyaddu hisaban min sahibil dirham. Maka hari kiamat itu 2 dirham pada hari kiamat itu dihisab luar biasa, lebih berat daripada orang yang memberi dirham. Artinya penyimpangan di lapangan ini adalah sangat banyak sekali. Maka disebutkan di dalam hadis selanjutnya, yaitu antara diskusi Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz melihat Umar menangis, maka ditanya kenapa, maka dia mengatakan wa inna hadzal mala mawatinu syukri. Harta adalah potensi paling besar dalam makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yu'tihi qauman illa ulqiya bainahum adawah wal baghdha. Dan dinyatakan dalam hadis ini, kalau Allah memberi pada suatu kaum harta, maka di sana pula akan timbul permusuhan dan baghdha ini adalah marah, emosi. Jadi artinya keributan. Jadi pada harta akan lahir permusuhan dan akan lahir akan lahir perebutan dan sebagainya. Jadi demikian jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan pada topik berbidang membangun ekonomi sesuai yang dirancang oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggali semua potensi yang menyebabkan Islam maju dan jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.